ini kenapa Ki Ageng Giring memberikan perintah seperti ini akan saya sampaikan rahasianya. Karena Ki Ageng Giring menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salum Rahayu. Para pemirsa, apabila perhatian kita lebih kita fokuskan pada gerak-gerik alam, maka saat ini kita akan mudah menangkap berbagai macam fenomena alam. Di antaranya adalah gejala-gejala seperti suasana yang temaram atau gelap. Kemudian seringkali juga terjadi terik matahari, tetapi kemudian seperti datang mendung dan seperti awan yang menghitam. Bahkan kadang-kadang cahaya matahari itu agak aneh, kadang agak seperti tertutup oleh solar atau asap solar ya. Jadi warnanya itu agak kehitaman sehingga membuat suasana menjadi sedikit redup, jadi kurang begitu normal. Mungkin secara spontan itu tidak dirasakan oleh para pemirsa atau menganggap itu sebagai suatu hal yang sangat biasa. Namun demikian, saya mengajak pada para pemirsa untuk lebih mencermati, karena mumpung ini banyak sekali fenomena alam yang bisa kita lihat, dan fenomena alam ini cukup aneh. Karena apa? Jadi fenomena alam ini termasuk jarang terjadi atau jarang muncul, dan mumpung kali ini fenomena alam itu benar-benar ada dan bisa kita lihat di berbagai daerah, mungkin para pemirsa juga merasakan hal yang sama atau menyaksikan berbagai gejala alam seperti itu. Mungkin di antara Anda itu ada yang merasa seperti kegelisahan tetapi tidak tahu juntrungnya, tidak tahu gelisah karena apa, dan mungkin juga sebagian yang lain merasakan kecemasan atau suatu ketakutan yang sulit dijelaskan. Sementara ada beberapa orang juga mungkin yang merasakan kepanikan atau kebuntuan pikir, sulit untuk konsentrasi, untuk fokus, dan bawaannya juga emosi yang kadang meluap-luap ya. Jadi gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang itu ada berbagai macam, ada berbagai gejala yang bisa dirasakan. Jadi benar-benar suasana alam seperti ini membuat atau menimbulkan berbagai perasaan yang tidak enak. Mungkin di antara panjenengan ada yang berpikir bahwa segala perasaan yang tidak enak itu disebabkan oleh adanya situasi dan kondisi politik maupun ekonomi yang memang sedang terjadi berbagai peristiwa yang menghebohkan berita, yang menghebohkan mass media, mulai dari kasus kriminal, kejahatan terstruktur, termasuk juga adanya berbagai macam gejolak ekonomi, baik yang dialami oleh dunia, bahkan dunia seperti diambang resesi, dan di Indonesia juga tentu saja terkena imbas atau dampaknya. Namun demikian, saya melihat itu bukan sesuatu yang sifatnya hal biasa, atau karena Anda sedang menghadapi situasi yang tidak menentu, maka saya melalui konten ini saya akan membantu kepada para pemirsa untuk memahami dan menjelaskan apa yang saat ini sesungguhnya sedang terjadi. Baiklah, para pemirsa, akan saya ajak untuk terus belajar tentang ilmu titen, di mana ilmu titen ini sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga setidaknya jika kita itu paham akan apa yang sedang terjadi, itu tentu saja akan mengurangi kegalauan, kecemasan, ketakutan yang mungkin selama ini sulit dijelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Ilmu titen ini berguna untuk mengupas, menganalisa tentang sinyal-sinyal pertanda yang diberikan oleh alam, yang itu sesungguhnya berupa informasi yang komplit sekali yang diberikan oleh alam agar supaya bisa ditangkap dan dipahami oleh seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menangkap apa yang sesungguhnya terjadi, maka sebagai konsekuensinya
orang akan lebih bersikap bijaksana, bisa melakukan langkah-langkah antisipasi, bisa merencanakan sesuatu untuk mengantisipasi, dan tahu atau paham bagaimana cara mengatasi berbagai macam perasaan yang tidak enak itu tadi. Para pemirsa yang budiman, marilah kita mencermati fenomena alam, terutama mengenai cuaca atau suasana yang terjadi setiap hari. Suasana atau cuaca yang saya maksudkan ini adalah suatu gambaran di mana adanya cuaca yang kadang-kadang seperti aneh ya, kadang terlihat sangat terik, cerah dan terang benderang, tapi kemudian menjadi redup. Kadang kita berpikir mendung sedang datang atau proses akumulasi mendung sedang terjadi, tetapi nyatanya ketika kita melihat ke langit pun ternyata langit cukup bersih. Namun kadang-kadang juga kita melihat ada gumpalan-gumpalan awan yang seperti mendung, dan jarak jangkauan dari permukaan tanah itu ya tidak setinggi awan stratus ya jauh lebih rendah dari itu, ya seperti awan cumulus, tapi bukan cumulonimbus, tapi awan-awan cumulus, awan-awan yang menggumpal lebih di dekat permukaan tanah. Kemudian ini akan saya hubungkan dengan mungkin apa yang para pemirsa alami saat ini, di mana kondisi saat ini sedang terjadi. Banyak orang yang merasakan seperti badan yang terasa pegal-pegal, yang jarem, kemudian hidung atau tenggorokan itu kadang terasa seperti perih ya, seperti ada luka, tetapi tidak menimbulkan batuk, atau yang jelas bisa merubah suara menjadi serak, atau suara menjadi berubah menjadi parau karena seperti cepat haus ya, mulut seperti cepat kering. Dan kalau kita berpikir mungkin bisa disebabkan oleh kurangnya air minum, tetapi ketika kita coba untuk mengkonsumsi air yang lebih banyak ya, ternyata tidak menghilangkan rasa cepat haus dan kering di mulut dan tenggorokan. Bahkan saya pribadi kadang merasakan di dalam mulut itu seperti kemasukan debu, jadi rodok ngeres. Itu yang seringkali sensasi yang saya rasakan, dan saya berpikir di mana-mana sedang terjadi banyak debu, bukan hanya di depan rumah saya, tetapi ketika saya sedang bepergian di lain tempat, saya kadangkala masih merasakan seperti itu, seperti mulut ini kemasukan debu. Ini saya pahami bahwa kemungkinan debu-debu itu bisa masuk melalui hidung, melalui mulut juga saat kita bernapas, sehingga debu-debu yang masuk ke dalam rongga hidung, dalam rongga mulut, kemudian nempel di lidah itu terasa sekali rada ngeres-ngeres gitu. Kemudian saya merasakan juga kadang-kadang mulut terasa menjilat sesuatu yang rasanya itu pahit. Saya tidak tahu pahitnya itu apa ya, karena saya tidak makan apa-apa, saya tidak makan pil maupun jamu, atau saya tidak mencoba untuk mengunyah sesuatu juga tidak. Saya posisi diam dan mulut pun tertutup ya, bukan mangap, tapi saya kadang merasakan ada sesuatu yang membuat tiba-tiba lidah saya merasakan pahit, dan ini saya mengartikan sebagai pertanda bahwa udara yang sedang kita hirup itu mengandung suatu, bisa saja itu mengandung suatu racun, mengandung suatu zat-zat yang lain yang rasanya pahit ya. Nah, itu yang saya rasakan kira-kira 1 bulan terakhir ini, sangat intens sekali. Dan nanti para pemirsa silahkan untuk memberikan testimoni di kolom komentar di bawah video ini, sehingga di antara para pemirsa dan saya semuanya bisa saling belajar dan saling berbagi pengalaman bagaimana kondisi situasi di daerah masing-masing, seperti apa yang Anda alami, sehingga nantinya informasi seperti itu sangat kita butuhkan untuk menganalisa paling tidak bahwa gejala seperti ini hanya terjadi di lingkungan wilayah saya saja, atau juga di lingkungan tempat tinggal panjenengan. Jadi apabila nanti panjenengan komentar, para pemirsa memberikan komentar, testimoni, dan sharing bagaimana kondisi daerah masing-masing, nanti mohon untuk disebutkan panjenengan tinggal di wilayah mana atau daerah mana.
Setidaknya itu akan bisa menjadi bahan untuk analisa seperti apa persebaran gejala alam yang seperti ini. Dan malam ini saya pun merasakan di mulut saya itu ada rasa asin dan pahit. Saya kira ini bukan hal yang lumrah atau wajar ya. Pasti ini ada sesuatu yang bercampur dengan udara. Nah, para pemirsa yang budiman, berkaitan dengan fenomena seperti itu, tadi kira-kira jam, saya lihat, tadi pada pukul 20:40 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin Kliwon, tanggal 26 September 2022, setelah tadi siang Mahapati Gajah Mada datang rawuh rumah, kemudian malam ini tadi jam 20:40 waktu Indonesia Barat, Eyang Ageng Giring atau Ki Ageng Giring III yang sumare di Pasarean Sodo Giring Gunung Kidul, beliau memberikan dawuh atau perintah untuk membuat ramuan jamu, yang ini bisa saya bacakan untuk para pemirsa supaya nanti bisa membuat jamu juga. Jamu itu bahannya terdiri dari kunir 1 on, kencur setengah on, jahe setengah ons, kemudian adas 1 jimpit itu segini ya, kemudian pulau waras atau pulau sari ya sebesar jempol saja cukup, kemudian pandan wangi 1 lembar atau 1 helai, sereh 2 batang dan daun sirih 2 helai atau 2 lembar, kemudian temulawak 1 bonggol ya, 1 bonggol itu bisa katakanlah ukurannya segini aja atau setelur ayam gitu, kemudian ditambahkan gula jawa secukupnya dan asam secukupnya. Semua bahan itu dikupas atau dibersihkan, kemudian dirajang atau dipotong tipis-tipis dan kemudian direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian tunggu beberapa menit, kemudian matikan api dan turunkan dari tungku atau kompor. Setelah tidak terlalu panas atau hangat, kemudian tambahkan jeruk nipis, bisa dengan kulitnya atau dikecer atau diperes begitu ya. Nah, ini yang harus dicatat. Untuk merebus bahan-bahan jamu tadi, jangan menggunakan bahan aluminium. Lebih baik menggunakan stainless atau bahan gerabah seperti kuali. Bagi panjenengan yang merebus dengan gerabah, misalnya bahan tanah ya, kuali atau apa sejenisnya, atau panci yang terbuat dari tanah liat, itu apinya boleh besar. Tetapi selain menggunakan gerabah, misalnya Anda menggunakan panci stainless, maka apinya kecil saja. Jadi jangan langsung dibesarkan apinya, jangan buru-buru agar mendidih, karena jamu ini sifatnya tidak bisa untuk dibuat dadakan atau diproses dengan cepat, karena jamu akan makin manjur, akan makin bagus khasiatnya kalau diproses lebih lambat atau pelan-pelan. Misalnya saat merebus jamu ini tadi, apinya kecil saja, walaupun itu pakai stainless juga justru apinya kecil agar supaya proses mendidihnya lama. Ini kalau ada pertanyaan seberapa banyak air yang dipakai untuk merebus, ya itu bisa dikira-kira. Kalau bahan-bahan seperti itu ya bisa dengan air sebanyak 2 liter juga bisa, atau 1 liter juga bisa. Tinggal nanti tingkat kekentalannya aja yang berbeda. Jamu itu tadi untuk diminum selama 7 hari atau seminggu. Nah, sekarang setiap kali racikan jamu bisa untuk diminum berapa kali ya. Nah, ini orang biasanya kalau membuat jamu itu kan bisa ditambahkan air lagi ya, tapi jangan diulang sampai 3 kali. Kalau saya anjurkan untuk menambahkan air cukup dilakukan sekali saja agar supaya khasiat jamunya masih tetap bagus. Karena kalau sudah 3 kali bahkan lebih, itu nanti sudah
habis sari-sari jamunya itu, maka ya hanya seperti minum air bening aja, bukan minum jamu. Nah, ini kenapa Ki Ageng Giring memberikan perintah seperti ini akan saya sampaikan rahasianya. Karena Ki Ageng Giring menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Karena beliau tadi mengatakan bahwa saat ini memang seringkali ada muncul seperti mendung yang gelap atau awan yang hitam. Tapi tidak lama kemudian awan yang hitam itu tadi menghilang. Ini menurut Eyang Ageng Giring, ini bukan awan atau mendung, tapi itu sesungguhnya polusi udara yang cukup parah. Nah, ini polusi ini kalau saya pikir bukan polusi yang biasanya yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor ya, tetapi polusi ini juga merupakan akumulasi dari adanya residu. Dan saya melihat di sini ada kaitannya dengan induksi tektonik ya, yang bisa mengeluarkan berbagai macam gas dari dalam bumi. Makanya pada saat yang bisa saya titeni atau saya cermati, ketika akan terjadi suatu gempa yang besar dan sudah makin dekat waktunya, saya seringkali mencium aroma amoniak dan beberapa yang lain mencium aroma gosong. Itu sesungguhnya kalau kita amati betul, itu merupakan gas yang keluar dari dalam bumi. Dan gas-gas itu seperti kotoran atau residu atau bahkan yang mengandung unsur racun ya. Nah, itu yang bahaya bagi kesehatan. Karena yang namanya alam semesta sedang melakukan bersih-bersih diri, tentu saja ya akan mengeluarkan berbagai kotoran dan racun dari dalam bumi. Nah, ini yang risiko bagi terutama umat manusia kalau kita nggak siap, kita nggak melakukan well prepare, kita tidak persiapan secara baik-baik untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini bisa membuat orang menjadi jatuh sakit. Oleh sebab itu, disinilah Ki Ageng Giring memberikan dawuh atau perintah supaya minum jamu seperti yang tadi saya sampaikan, setidaknya diminum 7 hari berturut-turut setiap hari. Mau sehari sekali bisa, sehari 2 kali lebih bagus. Dan orang minum jamu itu biasanya di pagi hari sebelum sarapan atau sebelum makan apa-apa, perut kondisinya masih kosong, kemudian minum jamu. Itu yang bagus sekali efeknya. Kemudian kalau mau minum lagi nanti sore hari. Atau kalau mau lebih dari itu, misalnya mau minum jamu racikan dari Eyang Ageng Giring tadi sehari 3 kali, juga nggak apa-apa, karena itu tidak ada efek samping. Jadi kalau memang panjenengan tidak kesulitan mencari bahan-bahan tadi, Anda bisa membuat stok yang banyak supaya bisa diminum orang serumah, sekeluarga, dan bisa minum sepuasnya, mau sehari 2 kali bahkan 3 kali pun bisa. Yang penting tidak kesulitan mencari bahan-bahan tadi. Ini saya sampaikan kepada anak-anak saya semua khususnya, dan saya terbersit, hati saya tergerak untuk menyampaikan pula kepada para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Siapa tahu panjenengan juga percaya dan kemudian melaksanakan apa yang disarankan atau diperintahkan oleh Eyang Ageng Giring ini, dan saya berharap Anda juga dapat mengambil manfaat, mengambil fungsinya dari jamu ini untuk kesehatan, untuk kekuatan mental terutama dalam mengarungi situasi dan kondisi seburuk apapun. Dan perlu saya garis bawahi bahwa saya melihat Eyang Ageng Giring cukup memberikan perhatiannya kepada adanya hawa yang beracun atau polusi yang mengandung racun tadi. Oleh karena itu, bagi para pemirsa yang saat ini merasa badannya seperti jarum-jarum, seperti linu, pegel, dan sakit-sakit ototnya, ada yang suaranya serak, habis, mulutnya cepat kering, dari sariawan sampai merasakan leher yang tenggorokan yang perih, hidung yang perih dan risih. Nah, itu semua saya kira merupakan efek atau dampak dari adanya fenomena alam seperti ini. Ini masih lanjutan dari Suro Sesideman dan banyak racun yang keluar dari dalam bumi. Maka
kita harus bersahabat dengan alam, caranya harus bijaksana. Kita perkuat diri kita dengan cara meminum racikan jamu seperti yang disarankan oleh Eyang Ageng Giring ini tadi. Mudah-mudahan konten saya ini berguna untuk para pemirsa semua dimanapun berada. Dan akhir kata saya sampaikan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti, sura dirajaya ningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung titah dumadi.